Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sunnah dan syariat yang dibawanya dapat kita amalkan pada akhirnya nanti di yaumil qiyamah. Tergolonglah kita menjadi umat yang mendapat syafaat dari beliau. Bagi kita, orang yang beriman tentu akan merasa bahagia ketika Allah masih memberikan usia dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan yang barokah ini. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Ramadan akan memberikan hikmah yang besar apabila kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan baik, menjaga segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan merusak nilainya. Kemudian kita melaksanakan amal dan ibadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, sahabatku dimanapun berada, hari ini tema tausiah kita meraih syafaat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Quran itu telah turun membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus engkau kecuali membawa berita gembira dan peringatan. Sahabatku dan saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk yang sudah Allah turunkan sebelumnya, sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran pedoman bagi umat Islam, tuntunan untuk menjalankan semua sendi kehidupan, dan Al-Quran akan menuntun kita di jalan Allah. Maka bagaimana kita terus mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan memahami Al-Quran. Namun kerap kali kita lihat banyak orang-orang yang mengenal Al-Quran tapi tidak berusaha memahami dan menggali nilainya, sehingga Al-Quran itu hanya tinggal di lidah saja. Al-Quran itu hanya sebagai hiasan dinding saja, yang pada akhirnya tidak memperoleh hikmah dan tidak memperoleh kebaikan dari Al-Quran itu. Sahabatku dan saudaraku, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kabar gembira yang menceritakan bagaimana Allah memberikan balasan-balasan yang baik, balasan yang penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Sekaligus Al-Quran juga memberikan peringatan, memberikan ancaman bagi orang-orang yang mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hanya saja berpulang kembali kepada kita. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengaku yakin kepada Al-Quran, apakah pengakuan itu hanya sekedar di lidah, atau memang bisa kita tampilkan dalam semua sendi kehidupan kita sehari-hari? Sahabatku dan saudaraku, terutama pada bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita banyak tadarus Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, karena kita berharap Al-Quran yang kita baca itu menjadi zikir di dalam hati kita, yang akan dapat menenteramkan jiwa kita, akan dapat memberikan ketenangan di dalam diri kita. Sekaligus Al-Quran itu juga insya Allah nanti akan memberikan syafaat buat kita di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bersumber dari Umamah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacakanlah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka Al-Quran yang dibaca itu akan datang memberikan syafaat nanti di kiamat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manfaatkan bulan yang penuh barokah ini, menjadikan kita orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadikan Al-Quran sebagai hiasan hati kita. Jadikan Al-Quran sebagai pembasah lisan kita untuk tetap zikir dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran termasuk keluarga Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran juga adalah keluarga Al-Quran. Yakinkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, berarti kita adalah orang-orang yang memelihara Al-Quran itu. Maka insya Allah, Allah akan memelihara kita. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran akan menjadi penolong kita. Tidak hanya nanti ketika hidup setelah kehidupan dunia berakhir, tetapi juga di dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui Al-Quran insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan, karena Allah sudah nyatakan keberkahan itu ada di dalam Al-Quran. Sekaligus Al-Quran memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita, karena dengan Al-Quran insyaallah kita akan selamat di dunia dan di akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung usianya, di masa akhir-akhir hidupnya, dia berpesan, ada dua yang ditinggalkan untuk kita sebagai pusaka warisan yang sangat bernilai. Rasulullah mengatakan kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya bila berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tetap berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, insyaallah kita akan selamat di dunia dan akhirah. Ini tausiah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga berhikmah dan bermanfaat, dan kita mendapatkan kemuliaan dengan kemuliaan Al-Quran. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.